Kamu tahu nggak sih sebenarnya apa sih itu teks biografi? Untuk kamu yang belum tahu, jangan khawatir. Yuk simak sama-sama pembahasannya. Teks biografi adalah teks yang berisikan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam teks biografi disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, hingga kisah sukses tokoh yang diceritakan. Kamu tahu nggak sih sebenarnya apa manfaat dari membaca biografi? Aku tahu apa manfaatnya. Kasih tahu dong, biar kita semua juga tahu. Manfaat yang bisa kita ambil setelah membaca teks biografi. Yang pertama, dapat menambah wawasan kita sebagai pembaca untuk mengetahui siapa sebenarnya tokoh tersebut. Yang kedua, kita juga bisa mencontoh teladan tokoh yang diceritakan sebagai motivasi kehidupan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apa saja sih ciri-ciri dari teks biografi? Ayo kita cari tahu. Yang pertama, memuat fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan tokoh. Yang kedua, memuat pengalaman hidup dan hal positif tokoh yang diulas. Selanjutnya, yang ketiga, memuat struktur baku yang terdiri atas orientasi, masalah, dan reorientasi. Gimana? Sekarang kamu sudah tahu kan apa itu teks biografi, manfaat, serta ciri-cirinya. Jangan lupa untuk dicatat ya, agar kamu tidak lupa dan bisa membacanya secara berulang-ulang. Lanjut ke struktur teks biografi. Dalam struktur teks biografi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian yang mengulas garis besar atau pengenalan tokoh yang diceritakan. Yang kedua ada masalah, yaitu bagian kejadian yang dialami oleh tokoh yang diceritakan secara urut, faktual, dan objektif. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup dari teks biografi yang letaknya pada akhir teks. Next, jenis-jenis biografi. Jenis-jenis teks biografi ada 2, yaitu ada berdasarkan penulis, lalu berdasarkan isi. Berdasarkan penulisnya yang pertama yaitu autobiografi. Autobiografi adalah biografi yang ditulis langsung oleh orang yang bersangkutan. Contohnya daftar riwayat hidup di surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya yaitu biografi. Biografi ditulis oleh orang lain atas izin dari tokoh yang dituliskan riwayat hidupnya. Lalu yang kedua berdasarkan isi. Biografi perjalanan hidup. Biografi ini menjelaskan tentang riwayat hidup seseorang yang berfokus pada perjalanan hidup dari tempat lahir, pendidikan, dan keluarga. Biografi perjalanan karir. Biografi ini berfokus pada karir, pendidikan, dan prestasi dari tokoh yang diulas. Selanjutnya, biografi politik. Biografi ini menonjolkan perjalanan tokoh dalam bidang politik, ditulis dengan nuansa politik dan digunakan untuk kepentingan politik. Biografi intelektual. Biografi ini menonjolkan segi riset dalam penulisannya dengan menggunakan gaya bahasa ilmiah, dibuat untuk tujuan akademis atau karir. Kemudian yang terakhir yaitu biografi jurnalistik. Biografi ini dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan diulas atau bisa dengan mewawancarai orang lain yang bersangkutan dengan tokoh.
Selanjutnya, kita akan membahas unsur kebahasaan pada teks biografi. Yang pertama ada kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang menuju pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Contohnya, Habibie kemudian pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan setelah bapaknya meninggal. Katanya di sini merujuk pada Habibie. 2. Keterangan aktivitas, waktu dan tempat. Pada teks cerita biografi selalu disertai dengan adanya keterangan aktivitas, waktu, dan tempat. Adanya keterangan aktivitas, waktu, dan tempat gunanya untuk memperjelas dalam suatu kalimat tersebut. Contoh-contoh keterangan waktu seperti tahun 1889, 10 November 1999, dan setelah tamat sekolah menengah atas. Keterangan aktivitas contohnya seperti meninggal dunia, menikah, menuntut ilmu, dan memenangkan sesuatu, dan sebagainya. Keterangan tempat contohnya seperti kota Yogyakarta, Bandung, Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan kata kerja. Di setiap teks naratif seperti teks biografi selalu terdapat kata kerja yang menyatakan sebuah tindakan. Misalnya, tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial. Keempat, penggunaan kata hubung. Kata hubung bisa disebut dengan konjungsi. Kata penghubung berfungsi sebagai penghubung antara kalimat satu dan yang lainnya, yang dibedakan menjadi dua, yaitu kata hubung antar kalimat. Kata hubung antar kalimat merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, meskipun, demikian, akan tetapi, dan oleh karena itu. Lanjut ke hubungan intrakalimat. Kata hubung intrakalimat merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Contohnya seperti dan, tetapi, kemudian, lalu, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk pada contoh teks biografi, yaitu biografi Dewi Sartika. Yang pertama terdapat orientasi, yaitu mengulas garis besar atau pengenalan tokoh. Di sini dijelaskan bahwa Dewi Sartika adalah seorang putri dari pasangan priai dari Jawa Barat. Dewi Sartika memiliki orang tua yang ingin memiliki seorang putri berpendidikan. Walaupun pada saat itu hal tersebut bukan merupakan hal yang sesuai dengan adat. Pasca ditinggal oleh ayahnya, Dewi Sartika diasuh oleh paman yang merupakan seorang patih Cicalengka. Dari pamannya, Dewi Sartika mengetahui mengenai Sunda, sementara pengetahuan mengenai budaya Barat ia mengetahuinya dari seorang nyonya yang merupakan asisten residen Belanda. Yang kedua, terdapat masalah atau kejadian yang dialami oleh tokoh. Di sini dijelaskan bahwa Dewi Sartika kecil sangat tertarik dengan dunia pendidikan. Sejak ia berusia 10 tahun, ia bisa mengajar anak-anak yang ada di Cicalengka agar bisa menulis, membaca, dan berbicara bahasa Belanda. Di usianya yang semakin dewasa, Dewi Sartika menjadi orang yang optimis dengan cita-citanya. Cita-cita tersebut juga didukung oleh pamannya, namun tetap saja sulit untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh adat istiadat yang ada mengekang perempuan. Pada tahun 1902, akhirnya Dewi Sartika bisa meyakinkan pamannya untuk mendirikan sebuah sekolah untuk perempuan. Niat baik dari Dewi Sartika ini sangat mendapat dukungan positif dari berbagai pihak. Atas jasa beliau di bidang pendidikan, Dewi Sartika diberi anugerah oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang terakhir masuk pada reorientasi, yaitu penutup dari teks biografi. Sebagai seorang masyarakat yang bisa menikmati pendidikan saat ini, jangan sampai kita melupakan jasa yang telah dilakukan oleh Dewi Sartika. Semoga sosok Dewi Sartika bisa memberi inspirasi dan harapan bagi banyak orang, terutama wanita dalam mewujudkan cita-citanya. Selamat, kamu telah memahami apa itu teks biografi. Untuk melihat sejauh mana pemahamanmu, silahkan jawab beberapa pertanyaan yang akan muncul di layar ini ya. Bersiap?
Mulai!